Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum hamba tersebut ditanya akan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur yang telah Allah berikan kepadanya, untuk apa ia habiskan umurnya. Yang kedua, an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang telah diberikan Allah kepadanya, apa yang telah dia amalkan dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, yang akan nanti ditanyakan pada hari kiamat, an malihi, hartanya, min aina iktasabahu, di mana dia mendapatkan hartanya, wa fima anfaqahu, dan kemana dia membelanjakan hartanya. Dan yang keempat, an jismihi bima ablah, terhadap anggota tubuhnya, anggota badannya, apa yang telah dia pergunakan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita semua tentunya hidup di dunia ini tidak akan kekal dan abadi. Tentu kita akan menghadapi alam akhirat. Maka di akhirat nanti kita semuanya, siapapun dia, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan bergeser kaki kita sebelum ditanya akan 4 hal ini. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur, apa yang telah dia habiskan. Umur ini bukan tergantung panjang pendeknya umur, tapi kata Rasulullah, sebaik-baik umur adalah umur yang baik amalannya, dan sejelek-jelek umur adalah yang buruk pula amalannya. Maka semua kita memiliki waktu yang sama, tergantung kita dari umur kita yang diberikan oleh Allah ini, apakah kita gunakan untuk taat kepada Allah, atau justru kita menyekutukan Allah, mendurhakai Allah, dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang dapat mengelola hawa nafsunya, dan orang yang selama hidup di dunia dia gunakan untuk amalan menuju akhiratnya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu, ketika kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini, maka gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadikan segala aktivitas kita, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, haruslah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar umur kita bermanfaat di dunia ini. Yang kedua adalah an ilmihi. Ilmu ini, apa yang telah kita amalkan dengan ilmu ini. Maka ketika Allah menitipkan ilmu kepada kita, jadikanlah ilmu ini memberikan kemanfaatan terhadap umat. Jadikan ilmu ini memberikan kebermanfaatan terhadap agama Allah ini. Gunakan ilmu ini untuk kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena kita memiliki ilmu, lantas kita membodoh-bodohi orang lain, menjerumuskan orang lain. Justru dengan ilmu kita ini menyesatkan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita gunakan untuk beramal soleh dalam kehidupan kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah harta. Kalau tadi masalah umur ditanya cuma 1, kemudian masalah ilmu ditanya cuma 1, kalau harta 2. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya?
an malihi, terhadap harta kita, min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkan harta kita dan kemana kita membelanjakannya. Depannya ditanya, akhirnya pun ditanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan harta, carilah harta rezeki yang halal. Seperti doa kita, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ya Allah salat kami, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Itu semua amal ibadah akan diterima Allah manakala harta, makanan, rezeki yang kita makan adalah sesuatu yang halalan thayyibah, halal dan thayyib. Maka perkara harta ini luar biasa. Jangan sampai kita menimbun harta hanya untuk kesenangan dunia kita saja, tapi sedekahkanlah harta kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Harta ini sangat luar biasa. Ketika kita gunakan harta ini berinfak di jalan Allah, kita belanjakan di jalan Allah, membantu orang-orang tidak mampu, membantu rumah-rumah ibadah, membantu orang yang sedang pendidikan, maka hakikatnya itulah deposito amal kita di akhirat nanti. Tapi kalau harta itu kita belanjakan ke tempat yang salah, itu nanti ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, terhadap jism, jasad, tubuh kita, apa yang kita gunakan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Tangan kita gunakan buat sedekah. Mata kita gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, melihat ayat-ayat Allah, melihat ciptaan Allah. Dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita gunakan untuk menuju Baitullah. Kita gunakan untuk menuju masjid Allah, menuju surau Allah, menuju musala Allah. Untuk apa? Untuk kita ruku menyembah Allah, sujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh anggota tubuh ini ketika dititipkan oleh Allah kesempurnaan anggota tubuh ini, maka bersyukurlah dengan apa? Dengan cara menggunakan fasilitas Allah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ketika kita hidup di dunia, kita tidak melupakan 4 hal ini, sehingga di akhirat nanti ketika ditanya oleh Allah, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Jemaah kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita bahwa kita di dunia ini, semua fasilitas Allah ini yang diberikan oleh Allah akan ada pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan di hadapan Allah nanti kita bisa selamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, sehat selalu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.